Doni Salmanan, you should stop bro. Like, aduh gue takut nih. Bisa nggak lu orang kayak apa? Jangan nakutin gue gitu. Ini live punya lu sekarang ya. Deh, lu ambil aja. Dunia maya sempat dibuat gempar oleh sosok Doni Salmanan, seorang konten kreator di YouTube yang telah berdonasi hingga 1 miliar rupiah ke YouTuber gaming Reza Arab Octavian melalui Sociabuzz. Membuka donasi pada setiap live streaming yang dilakukan oleh para streamer menjadi hal yang wajar di dunia konten kreator saat ini. Seringkali mereka menggunakan beberapa platform pendukung mulai dari TikTok hingga Bigo, termasuk sejumlah marketplace content creators seperti Saweria, Streamlabs, hingga Sociabuzz. Oke Rade, thank you so much for your time sejauh ini sampai di awal tahun 2022. Seperti apa sih pertumbuhan influencer atau creators yang ada di bawah Sociabuzz? Nih, jadi kalau di dalam Sociabuzz sendiri antara 2020 ke 2021 itu ada peningkatan sekitar 150%. Wow. Jadi dari yang sign up di 2020 60 ribuan, di 2021 sekitar 90 ribu. Jadi kita ada lihat peningkatan yang sign up ya di Sociabuzz. Dengan peningkatan yang tadi Rade sebutkan, berarti perusahaan-perusahaan sendiri sudah melek ya dengan potensi kreator ekonomi ini ya? Secara globally itu udah maupun Indonesia udah kelihatan gitu ya. Banyak yang memang fokus untuk serve market segmen kreator ini gitu. Nah, jadi memang salah satu plan kita tahun ini sih, kita pengen coba buka ke market di luar Indonesia. Karena saat ini kita fokusnya di Indonesia dulu gitu ya. Sambil kita belajar, cari insight. Nah, pelan-pelan kita mulai buka. Mungkin di semester 2 tahun inilah, pelan-pelan kita akan buka. Riset di US itu 93% marketer sudah menggunakan influencer marketing. Sebenarnya itu cermin juga sih kalau kita lihat di Indonesia, siapa sih yang nggak tahu tentang cara endorse gitu kan, maksudnya endorse untuk marketing. Dan kita lihat cara endorsement atau influencer marketing, salah satu cara marketing yang lumayan terdemokratisasi. Karena kalau zaman dulu untuk pasang iklan di TV, media cetak, di billboard, itu mungkin UMKM atau UKM itu agak susah aksesnya gitu ya. Dan cost-nya mungkin agak lebih mahal gitu ya. Tapi sekarang kalau mereka tinggal kontak, ya kan, atau mereka tinggal search, mereka hubungin, bisa mulai dari 100 ribu, 500 ribu, juta, itu udah bisa mengakses cara marketing yang namanya influencer marketing ini gitu ya. Seberapa banyak sih bisnis-bisnis baru yang bermunculan yang asalnya atau backbone-nya berasal dari influencer ataupun content creator? Jadi sejak influencer marketing growing, itu mulai banyak agency either menjual jasa influencer ke brand atau mereka manage influencer dan mereka grooming dan mereka kembangin dan segala macam. Kalau kita sekarang pun kalau Sociabuzz juga dari sisi mungkin platform gitu ya. Jadi mereka tinggal masuk ke sini, mereka bisa mungkin dapat job dari brand, mereka bisa pakai tools kita untuk monetize, jual ini jual itu gitu kan. Dan kita lihat kalau lihat perkembangan di US sebenarnya udah makin banyak kategori lagi. Ada yang fokusnya di fintech, ada yang fokusnya di blockchain atau crypto atau apa gitu. Jadi kita lihat akan banyak vertikal-vertikal baru sih yang akan men-serve market kreator ekonomi ini. Serupa dengan Sociabuzz, Karya Karsa yang berusia lebih muda menjadi platform tempat konten kreator dan para fans bertemu. Ini adalah platform apresiasi kreator, tempat kita dapat langsung mendukung kreator favorit dengan kesinambungan finansial. Sehingga kreator bisa mendapatkan pendapatan bulanan langsung untuk terus berkarya langsung dari penggemarnya. Thank you banget nih udah bareng-bareng di sini. Nah, ini kan tadi pembukaannya udah kreator ekonomi dan sekarang kan udah menjadi satu term yang memang udah punya outlook yang cukup panjang ke depannya. Kaitannya sama dunia digital juga. Tapi dari sisi lo sendiri melihat ledakan kreator ekonomi di Indonesia tuh kayak gimana sih? Oke, sebenarnya kreator ekonomi is nothing new. Cuma memang secara industri itu banyak yang nggak punya kesempatan jadi kreator aja.
Jadi misalnya kita lihat industri hiburan secara umum itu memang tradisionalnya adalah dia berpihak ke karya-karya yang punya relevansi ke masa. Sehingga karya yang bisa naik ke atas, yang dapat funding, yang penulisnya bisa sejahtera dan segala macam, itu adalah karya-karya yang punya relevansi dengan masa. Ya memang industrinya seperti itu, nggak ada baik, nggak ada jahat. Tapi jadinya karya-karya yang mungkin tidak relevan dengan masa yang besar, itu jadi nggak punya kesempatan sama sekali untuk bisa dapat penghasilan. Nah ini yang bisa berubah dengan adanya teknologi-teknologi digital ini. Karena kita bisa buatkan platform supaya orang dengan audiens sebesar apapun itu bisa berjualan karya langsung ke fansnya tanpa harus memikirkan ini bisa jadi film nggak ya, ini bisa jadi buku yang bestseller di toko buku besar nggak ya gitu. Jadi dengan adanya internet ini mempermudah orang dari kecil udah jadi pebisnis kecil, udah jadi UKM kreator. Tadi kembali ke soal orang ternyata mau kok bayar gitu ya. Nah, dibandingkan orang yang suka gratisan, chance pertumbuhannya seperti apa sih orang-orang yang mau bayar konten? Kebutuhan orang untuk membeli sesuatu ini kan motifnya itu kan macam-macam. Kita lihat untuk konten itu biasanya impulse buy. Jadi orang mau bayar gitu, apalagi ginilah misalnya lu ke Star Wars, ada film baru besok gitu, ya beli tiket dong gitu, karena lu suka Star Wars gitu. Kesukaan ini kan tidak harus ke sebuah properti IP yang besar gitu, bisa yang kecil, bisa seorang penulis yang ada di novel Me atau apa yang suka banget, kebetulan bab berikutnya ditaruh di karya karsa dan berbayar. Aduh penasaran banget ceritanya, udah berapa nih bayarnya? 5.000, udah bayar 5.000 deh, 10.000 deh gitu. Apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan secara kolektif ya gitu ya? Kreator Indonesia tuh sebenarnya punya kebutuhan yang memang prioritas gitu yang sampai saat ini memang harus dipenuhi. Ini sebuah pertanyaan yang akan kami tanyakan terus, karena pas kita bikin karya karsa, asumsi pertama adalah kreator nggak bisa dapat uang dari berkarya kan? Ya udah kita sediakan platform di mana mereka bisa dapat uang dari karyanya. Nah, begitu karya karsa sudah menjadi kebiasaan untuk sebagian kreator yang sudah masuk ke kita, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan pembaca atau pembeli lebih banyak. Ya. Nah, ini kan berarti progresi yang cukup baik ya. Jadi kreatornya sudah mulai berpikir sebagai pebisnis, sebagai wirausahawan yang udah punya karya, udah bisa jual. Sekarang gimana caranya jualnya lebih banyak? Buat kita yang penting adalah gimana kreator bisa hidup dari karya supaya mereka benar-benar bisa jadi bagian dari kelas menengah. Jadi kita pengen membangun kelas menengah kreator. Nah, menuju ke situ memang jadinya kalau mau hidup dari karya harus berpikir sebagai wirausahawan. Nah, begitu monetisasi udah terpenuhi, udah tahu caranya, udah bisa, nah berarti cari penjualan lebih banyak. Habis itu mungkin dapat modal. Habis itu mungkin dapat investor dan seterusnya gitu. Tidak bisa dipungkiri lagi industri konten kreator di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, berkembang begitu pesat. Jadi jangan heran kalau anak-anak zaman now tidak melulu bercita-cita menjadi dokter, insinyur, polisi, tentara, atau arsitek. Bisa-bisa ingin menjadi YouTuber, influencer, atau konten kreator. Ekosistem multiplatform dan kemajuan teknologi telah membuka peluang begitu lebar. Pertanyaannya cuma satu, apakah kita mau memanfaatkannya?